Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyembuhkan orang-orang sakit dan menjadi harapan mereka yang menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau sendiri telah mengalami penderitaan hebat untuk menyelamatkan semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memaklumkan kabar gembira tanpa mengenal lelah, bahwa Bapa di surga selalu menantikan umat kesayangannya. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, peliharalah senantiasa keluarga-Mu dengan kasih sayang, karena hanya rahmat-Mu yang menjadi dasar harapan dan andalan kami. Maka jagailah kami selalu dalam perlindungan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Ayub. Di dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan.
menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit, demam.
Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini hari Minggu biasa kelima dalam masa tahun B yang diambil dari Injil Markus, bacaan Injil untuk hari ini. Dan bacaan pertama kita mendengarkan Ayub, seorang yang diberikan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa. Namun semua hartanya, anaknya lenyap, tinggal sebatang kara. Dan dalam bacaan pertama ini, dalam kitab Ayub, bab ke-7 dikatakan bahwa ia tidak lagi memiliki harapan. Hari-hari dia menjadi sangat menakutkan karena apa yang ia miliki semuanya lenyap begitu saja. Nampaknya Tuhan memberikan pencobaan bagi Ayub yang akhirnya pada bagian akhir dari Ayub ini, kitab Ayub, ia akan mendapatkan seluruhnya karena ia selalu mengikuti kehendak Tuhan dan tidak putus dalam pengharapan. Lalu dalam bacaan Injil hari ini, sebaliknya, Yesus yang mendengarkan berita bahwa ibu mertua Simon sakit demam dan terbaring di tempat tidur, ia pun pergi bersama para muridnya. Kali ini Yohanes, Yakobus, dan ke rumah Simon Petrus yang saudaranya adalah Andreas. Keempat rasul pertama ini bersama Yesus akhirnya menuju ke rumah Simon Petrus, di mana ibu mertuanya terbaring sakit demam. Yesus menyembuhkan banyak orang yang tidak sebutkan siapa namanya, tetapi kali ini Yesus menyembuhkan seorang yang dikenal sebagai ibu mertua dari Petrus, pilihan Yesus. Ini menandakan bahwa Yesus pun mengasihi secara personal bagi para pengikutnya. Lalu di sini disimbolkan bahwa ibu mertua Israel digambarkan sebagai seorang wanita. Maka kalau Yesus sebagai Allah, dia menghampiri secara personal ibu mertua Petrus, berarti inilah relasi antara Allah dan Israel, umat pilihan. Tuhan dari awal mula di mana Yesus belum dilahirkan di dunia ini, Allah telah memberikan perjanjian bagi umatnya Israel. Lalu di dalam rumah, secara personal, Yesus memberikan perhatiannya dan kasihnya di dalam gereja yang dibentuknya melalui Santo Petrus.
maka kita pun didatangi oleh Yesus Tuhan kita, dimanapun kita berada dalam misa mingguan ataupun misa harian. Meskipun dalam masa COVID-19 ini, banyak gereja ditutup ataupun hanya beberapa umat dengan memperhatikan syarat-syarat untuk pandemi ini, maka kita pun diajak untuk melihat diri kita, iman kita, sejauh mana kita setia kepada Tuhan yang selalu menghampiri kita setiap hari Minggu. Maka kita beruntung memiliki banyak media di Indonesia untuk mengikuti misa online. Dan misa kali ini saya berdoa untuk semua orang yang menderita banyak pencobaan di masa pandemi ini, khususnya mereka yang tertimpa bencana alam di Indonesia, beberapa tempat misalnya di Mamuju, Sulawesi Barat, di mana saya diminta berdoa untuk para suster misionaris Klaris dari Suster Francisca yang mengungsi ke pengungsian dan akhirnya mereka kembali ke biara mereka di Jakarta. Semoga misi mereka di Mamuju di masa depan memberikan pengharapan bagi banyak orang yang mereka layani, meskipun saat ini sungguh sangat memprihatinkan keadaannya. Tidak putus pengharapan seperti Ayub, tetapi selalu berserah kepada Tuhan dan berusaha dengan sekuat tenaga mereka. Kita juga berdoa untuk banyak orang yang akhirnya tidak memiliki harapan dan mengakhiri hidup di dunia ini. Tahun lalu dalam statistik di Jepang ini, ada sekitar hampir 21.000 orang bunuh diri. Lebih banyak daripada mereka yang meninggal atau wafat di dalam kecelakaan lalu lintas di negara Jepang ini, yang hanya sekitar 4.000. Dan selalu menjadi peristiwa yang menyakitkan di mana setiap tahun statistik selalu berhenti di angka 20 ribuan. Apalagi dalam masa pandemi ini, banyak orang menderita penyakit depresi dan segala macam penyakit karena pandemi ini. Semoga mereka semua selalu diberikan pengharapan oleh negara, oleh kerabat, keluarga, dan masyarakat yang ada di Jepang ini. Kita berharap juga bagi kita masing-masing dalam kondisi kita sehari-hari, semoga selalu dikuatkan dan tidak putus arang, tidak putus pengharapan, selalu berharap kepada Tuhan, dan kita pun selalu dikuatkan dalam iman, saling mendoakan dalam kehidupan kita yang setiap hari semakin sulit ini. Maka Yesus pun tidak berhenti pada rumah di mana ada ibu mertua Simon Petrus yang sudah disembuhkan dan akhirnya ia melayani mereka semuanya. Kita pun setelah disembuhkan dalam iman, harapan, dan kasih, sembuh dalam arti bukan hanya fisik dari penyakit, sembuh dari sakit hati, dari penderitaan yang sudah lama kita pendam, trauma masa lalu. Setelah itu kita bangkit, disembuhkan, kita pun melayani kembali dalam kehidupan di gereja, kehidupan masyarakat, dan di mana kita berada. Dan Yesus tidak berhenti dalam rumah Simon Petrus ini, tetapi ia juga berdoa di pagi-pagi buta kepada Bapaknya supaya ia pun diberikan kekuatan dan diberikan pengharapan di mana ia harus melangkah untuk mewartakan kabar sukacita ini. Dan ia pun tidak bisa disetir oleh para muridnya. Ia bergerak bebas karena ialah Yesus adalah Tuhan. Ia bebas memberitakan Injil meskipun para muridnya mengatakan, semua orang mencari Engkau. Yesus tidak mencari popularitas, tetapi ia lahir di dunia ini mewartakan Injil seturut kehendak Bapaknya. Maka para muridnya yang mencoba
menyetir Yesus supaya ia kembali ke tempat semula, karena banyak orang mencari dia, tetapi ia mengatakan bahwa ia harus pergi ke tempat-tempat kota-kota lain, juga mewartakan kabar sukacita ini. Maka kita pun yang sudah diberikan iman di dalam gereja asal kita, di masing-masing tempat gereja asal kita di Indonesia, kita pun yang hadir di Jepang ini, juga seperti Yesus mewartakan kabar sukacita ini, tidak berhenti dalam ruang lingkup kehidupan iman kita, umat Indonesia saja, tetapi kita juga diundang untuk menjadi pengabar sukacita, menjadi saksi kebangkitan Kristus di gereja-gereja setempat di Jepang ini. Meskipun kita tidak tahu 100% apa yang ada dalam misa bahasa Jepang, tapi kita diundang menjadi bagian dari umat Katolik semesta ini. Universal, Katolik berarti universal, maka dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari umat setempat. Maka marilah kita dengan penuh pengharapan mengikuti Yesus dengan sukacita, dengan kekuatan iman yang selalu diperbarui dalam misa-misa hari Minggu secara online ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di keluarga Katolik Kansai di Osaka ini. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan kita. Menyadari kebaikan hati Allah yang telah berkenan memanggil kita untuk tinggal dalam kerajaannya, marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa kita. Bagi Bapa Suci, para uskup, para imam, misionaris, dan rasul awam, semoga Bapa meneguhkan iman Bapa Suci, para uskup, dan para imam, misionaris, dan rasul awam, agar mereka selalu bersedia meninggalkan segala-galanya demi pewartaan kasih-Mu dan penyelamatan jiwa-jiwa. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Bapa mendampingi para pejabat pemerintahan, agar dengan tekun dan ulet memperjuangkan damai sejahtera bagi rakyat. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para penderita sakit yang tak dapat sembuh, semoga Bapa mendampingi dan meneguhkan harapan para penderita sakit yang tak dapat sembuh, agar mereka tidak merasa berjalan sendirian dan tetap bertekun menjalani hidup mereka dengan penuh makna. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sini, semoga Bapa membimbing agar kita dapat menjalani hidup kita dengan riang gembira dan damai sejahtera menuju kebahagiaan yang kekal. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kita berdoa untuk para suster misionaris Klaris yang mengungsi dari Mamuju kembali ke Jakarta di biara mereka. Semoga mereka diberikan kesehatan, kekuatan untuk kembali memikirkan dan juga berkarya dalam misi mereka di Mamuju, Sulawesi Barat. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kita hening sejenak untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengenal kami satu persatu dan memahami segala persoalan kami.
Bantulah kami yang berdoa dengan mantap kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah kami, Engkau telah menciptakan roti dan anggur ini untuk menjadi makanan yang menguatkan kami. Semoga daya ilahi-Mu mengubah persembahan ini menjadi sakramen kehidupan kekal bagi kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah menciptakan semesta alam dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia seturut citramu dan memberinya kuasa atas segala ciptaan, supaya dengan bertindak selaku wakilmu, ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan, sambil memuji Dikau karena semua karyamu yang agung. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Kristus itu jugalah yang dimuliakan oleh surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Thomas Aquinas Maeda Mangyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusus suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Sebelum memasuki komuni batin, kita melihat kembali bacaan Injil untuk hari ini. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam.
Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demaknya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yesusku, aku percaya.
Salam darah yang berharga, kau menghapus dosa dunia. Dalam wafatmu di salib, puji syukur bagimu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami makan dari roti yang satu dan minum dari piala yang sama. Semoga kami yang telah dipersatukan dalam Kristus dapat dengan sukacita menghasilkan buah bagi keselamatan dunia. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti misa secara online ini, baik yang ada di Jepang, Kansai, ataupun di seluruh dunia, juga dari tanah air Indonesia. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Syukur kepada Allah.